Perkenalkan, nama saya Cecilia, saya berasal dari Fakultas Ilmu Hukum. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tahapan pendaftaran perkara dan tahapan dalam suatu persidangan. Jadi untuk tahapan pendaftaran perkara yang pertama adalah kita mencari suatu informasi mengenai pengajuan perkara tersebut. Yang kedua, kita datang ke suatu pengadilan agama setempat. Apabila kita memiliki suatu kuasa hukum, maka kita akan meminta kuasa hukum kita untuk membuatkan suatu surat gugatan atas nama kita. Kemudian langkah ketiga, dalam pengajuan surat gugatan atau permohonan, kita harus menghadap kepada petugas meja pertama. Yang keempat, kita setelah melakukan dan menyerahkan suatu surat gugatan ke kepanitraan, maka kita wajib membayar biaya panjar. Yang kelima, setelah kita membayar biaya panjar, kita akan mendapatkan suatu nomor perkara dari panitranya. Kemudian langkah keenam, kita akan menunggu waktu sidang. Dalam waktu 1-2 hari sejak mendaftarkan suatu surat gugatan, majelis hakim itu akan ditunjuk oleh ketua pengadilan, dan kemudian ketua majelis hakim itu akan menunjuk hari persidangan kita. Yang ketujuh, kita akan menghadiri sidang. Jadi dalam persidangan itu wajib dihadiri oleh pihak penggugat maupun tergugat. Kemudian dalam tahapan persidangan itu, yang pertama itu adalah majelis hakim itu memeriksa identitas penggugat maupun tergugat, yang artinya apabila dalam kasus perceraian maka akan mengecek antara suami dan istri. Kemudian yang kedua, upaya damai atau mediasi. Jadi sebelum membacakan surat gugatan, biasanya itu hakim akan menanyakan kepada kedua belah pihak bahwa apakah dapat dilakukan secara berdamai atau dengan adanya upaya damai, maka surat gugatan ini tidak akan dibacakan. Jadi apabila saat ditanyakan oleh hakim apabila akan adanya mediasi, dan kemudian apabila ditolak, maka hakim akan tetap melanjutkan pemeriksaan perkaranya, yaitu dengan pembacaan surat gugatan. Kemudian sebelum surat gugatan dibacakan perkara perceraian, maka hakim akan menyatakan bahwa sidang tertutup secara umum. Kemudian apabila untuk kasus biasa, maka akan terbuka secara umum. Kemudian penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya saat dibacakan oleh hakim. Kemudian apabila selanjutnya itu terdapat suatu pengajuan gugatan, maka akan dilanjutkan dengan eksepsi maupun rekonvensi. Kemudian penggugat, jawaban tergugat pada tahap replik, di mana penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau dapat merubah sikap dengan merubah jawaban atau bantahan dari tergugat. Kemudian duplik oleh tergugat, yang artinya menjawab dianggap cukup oleh hakim, maka hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak akan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Kemudian penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi maupun surat-surat yang memiliki bukti yang kuat. Kemudian penggugat dan tergugat itu dapat mengajukan pendapat akhir merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan. Jadi kesimpulan ini dapat berubah dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian setelah itu majelis hakim itu akan menyampaikan pertimbangan dari hasil rapat permusyawaratan antara para majelis hakim. Kemudian setelah rapat mereka akan memutuskan putusan tersebut. Kemudian hakim akan membacakan putusan yang dibacakan di hadapan para tergugat maupun penggugat. Terima kasih.